Ada yang istrinya baik tapi suaminya tidak baik, seperti Fir'aun ini. Jadi ternyata ada beberapa faidah yang bisa kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, yaitu pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjata kaum muslimin. Jadi doa ini sebenarnya bukan di akhir acara. Jadi kalau kita di banyak acara itu doanya di akhir acara. Doa itu di awal, di tengah, dan di akhir. Artinya kita selalu bersanding dengan doa, tanda bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ini sangat bergantung pada Allah, tidak bergantung kepada manusia, ya, karena pernah saya katakan, bergantung harapan kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk rukuk dan sujud di salah satu Baitullah, rumah Allah, dan kita masih diberi kesempatan menjadi duyufullah, duyufur rahman, yaitu tamu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan penyayang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita sekalian dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik kita kali ini, mohon maaf ini waktunya Ustaz Dr. Muhammad Zainuddin, beliau berhalangan sehingga saya mengganti. Topik kita kali ini adalah pasangan hidup kita itu tidak seburuk Fir'aun. Jadi istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita itu tidak seburuk Fir'aun. Ini saya ambil dari tulisan dari Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, yang insya Allah tadi malam saya juga share di grup Jamaah Masjid Darussalam kalau tidak salah itu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dari dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengar karena termasuk salah satu bacaan pada waktu sholat, khususnya di masjid kita Darussalam, surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pada kita yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya
dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan beberapa faidah dari ayat ini, ayat yang agung ini, di mana ayat ini menjadi panduan bagi keluarga muslim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bermacam-macam karakter keluarga. Jadi ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Seperti beberapa nabi, seperti Nabi Nuh dan semacamnya. Ada yang orang tuanya baik, anaknya juga tidak baik, seperti Nabi Nuh juga. Ada yang kedua-duanya baik, seperti keluarga Nabi Ibrahim dengan putra-putranya. Ada yang istrinya baik tapi suaminya tidak baik, seperti Fir'aun ini. Jadi ternyata ada beberapa faidah yang bisa kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, yaitu pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah senjata kaum muslimin. Jadi doa ini sebenarnya bukan di akhir acara. Jadi kalau kita di banyak acara itu doanya di akhir acara. Doa itu di awal, di tengah dan di akhir. Artinya kita selalu bersanding dengan doa, tanda bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita ini sangat bergantung pada Allah, tidak bergantung kepada manusia, ya, karena pernah saya katakan, bergantung harapan kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna, sementara kita itu selalu mengharap agar orang lain sempurna sesuai dengan kemauan kita. Tidak mungkin. Maka orang yang paling menderita itu adalah orang yang bergantung kepada makhluk. Itu orang yang paling menderita. Kenapa? Makhluk itu terbatas. Sementara kalau bergantung kepada Allah, maka Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Cuman ini konsep yang sangat berat untuk bisa kita wujudkan dalam keseharian kita. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Ketika ada masalah, kadang-kadang muncul. Ketika berlebih, mungkin rizkinya banyak, kadang-kadang lupa. Hartanya banyak, dapat rizki yang banyak, kadang-kadang justru kita bergantung kepada harta. Bahkan yang sangat parah nanti kalau bergantung kepada pasangan hidup. Jadi kebahagiaan itu hanya digantungkan pada pasangan hidup. Suami sangat bergantung pada istri, tanpa dia akan mati dia misalnya. Itulah penderitaan yang sebenarnya. Istri sangat bergantung kepada suami, jangan. Bergantung itu kepada Allah. Maka ada kata-kata yang sangat bijak dalam tulisan yang ditulis dari Majelis Tabligh Muhammadiyah Jawa Timur, bahwa biarlah kita berfokus untuk melaksanakan kewajiban kita. Ya, jadi kewajiban itu kita fokus laksanakan karena Allah, tapi untuk hak kita dan kebahagiaan itu hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berfokus pada keluarga, itu jangan gantungkan hak kita kepada keluarga juga. Akan menderita betul. Karena tidak selamanya istri itu sesuai dengan harapan kita. Tidak selamanya anak sesuai dengan harapan kita. Tidak selamanya orang tua sesuai dengan harapan kita. Saya sering survei kecil-kecilan kepada murid-murid saya. Jadi siapa yang sangat bahagia dengan orang tuanya? Itu ternyata banyak yang tidak merasa begitu. Jadi kenapa? Dimarahi terus, Pak. Serba salah katanya begitu. Ketika saya belajar tidak bisa, bodoh kamu. Nah, ini. Jadi sering disalahkan. Dan ini merupakan dasar-dasar dalam keluarga yang bisa merusak hubungan. Makanya penting bagi kita untuk meneladani keluarga ini Fir'aun, yaitu istri Raja Fir'aun ini, yaitu Asia. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah pentingnya berdoa kepada Allah SWT. Siapapun kita, sebesar apapun jabatan kita, maka semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berdoa ini, kita ini harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia kita merendahkan hati, kalau di depan Allah kita merendahkan diri. Apa bedanya? Rendah diri itu kita sudah merasa tidak ada apa-apanya lagi. Tapi kalau di hadapan manusia kita rendah hati, bahwa kita ini tidak mengunggulkan hati kita di hadapan manusia, siapapun dia.
Hatta kepada anak kecil pun kita tetap merendahkan hati. Kenapa? Inilah karakter orang-orang yang beriman. Sementara kepada Allah kita merasa tidak punya apa-apa, sehingga kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara merendahkan hati dan merendahkan diri kepada Allah? Maka kita menolkan ego kita, mengoffkan ego kita. Karena ego itu bergantung pada diri. Sementara kalau kita nolkan, maka bisa insya Allah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang doanya khusyuk itu memang betul-betul kosong dari ego. Karena betul-betul semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika masih ada ego, mungkin doanya masih belum berdaya, belum berenergi yang kuat. Tapi tidak mudah, perlu dilatih terus. Kita kosongkan bahwa kita tidak punya apa-apa. Semuanya betul-betul 100% pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sukses itu 100% pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kalimat yang baik dari Ustadz Saiful Karim itu, biarlah Allah menggunakan kita untuk kepentingannya, jangan kita menggunakan Allah untuk kepentingan kita. Ini kalimat yang dalam sebenarnya. Jadi biarlah Allah menggunakan kita untuk kepentingannya, jangan sampai kita menggunakan Allah untuk kepentingan kita. Artinya betapa kepasrahan kepada Allah itu betul-betul terjadi pada kalimat tersebut. Tapi memang ini proses. Kita betul-betul ketika sudah bergantung kepada Allah, maka semuanya akan menjadi jalan menuju kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini yaitu sebagai perumpamaan. Jadi Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai perumpamaan. Ternyata Allah punya cara, ya. Apa fungsi dari perumpamaan itu? Yang pertama, perumpamaan itu fungsinya lifahmil mas'alah, untuk mempermudah memahamkan kita tentang sebuah masalah. Rasulullah juga demikian, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang tujuannya itu agar kita lebih mudah untuk memahami. Ini juga termasuk strategi dalam pendidikan. Bagaimana sesuatu yang rumit itu bisa dipahamkan kepada anak didik kita dengan perumpamaan. Sehingga kalau ada perumpamaan itu kita lebih, karena perumpamaan itu lebih realistis. Perumpamaan itu lebih realistis. Misalnya kalau kita beramal itu seperti berdagang dengan Allah. Kan berdagang itu kan nyata dalam pandangan hidup kita. Jadi ada perumpamaan yang mempermudah kita lifahmil masalah, untuk mempermudah memahami masalah. Itu faidah yang kedua. Kemudian faidah yang ketiga adalah agar kita ini mempunyai sifat proaktif. Agar mempunyai sifat proaktif. Fokus terhadap apa yang dapat dilakukan. Stephen Covey yang pernah saya sampaikan dalam buku Seven Habits itu, yang pertama karakter orang-orang hebat itu adalah proaktif. Dia itu berfokus kepada yang bisa dilakukan. Seperti istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini tidak mungkin mengubah Fir'aun. Tidak mungkin mengubah Fir'aun. Kalau dia berfokus pada Fir'aun, dia akan stres. Betapa kejamnya Fir'aun. Di hadis dijelaskan ketika Asia ini dipenjara, ya, bayangkan, apakah ada seorang suami memenjara istrinya? Hampir tidak ada. Tapi Fir'aun memenjarakan istrinya karena keimanannya. Di dalam penjara diborgol, sudah dipenjara, diborgol lagi. Dan borgolnya katanya bersilang, tangan dan kaki. Tetapi ketika Fir'aun itu keluar dari penjara, Allah mengutus malaikat untuk membuka borgol itu dan ditampakkan rumahnya di surga. Maka inilah diantara salah satu keutamaan, ya, wanita-wanita surga. Orangnya masih di dunia, tapi rumah di surga sudah ditampakkan. Maka semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis mengatakan di antara para sahabat ada yang lebih mengenal rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Betapa dekatnya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengenal rumahnya di surga karena orientasinya itu memang jangka panjang. Sementara kalau orientasinya jangka pendek, stres terus kita, banyak masalah itu terus terjadi, ya.
Kita lari dari sebuah masalah, akan muncul masalah baru, tidak akan pernah selesai. Maka berdamai dengan masalah itulah sebenarnya tugas kita. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu, itu jangan lihat lukanya, tapi lihat pesannya. Karena memang luka terus banyak, tapi lihat pesannya, ada pesan apa di balik luka tersebut. Ada pesan apa di balik masalah-masalah tersebut. Hadirin rahimakumullah, maka bersifat proaktif ini yaitu kita fokus kepada apa yang dapat kita lakukan. Asia ini berfokus kepada yang bisa dilakukan. Dia berdoa kepada Allah, menjaga keimanannya, mohon agar dilindungi dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Ini yang bisa dilakukan. Termasuk juga ketika kita punya pasangan hidup yang kurang baik misalnya, kita jangan fokus kepada kurang baiknya, tapi fokus kepada yang bisa kita lakukan. Kita nasihati, kalau belum sabar, terus begitu. Ya, sebab kalau panas dicampur panas itu membara, nanti terbakar. Jadi istri marah, suami ikut marah, anak ini jadi korban. Kalau anak yang kendel, anak jadi wasit. Jadi suami istri itu bertengkar, anaknya jadi wasit. Tapi kalau anaknya itu sangat perasa, anak jadi korban, sehingga dia mencari kebahagiaan di luar rumahnya. Maka berfokus kepada yang bisa kita lakukan dengan berdoa kepada Allah, memperbaiki diri. Insya Allah anak istri kita, suami kita itu akan melihat, ya. Dan insya Allah kebaikan itu akan mengalir. Ya, ada namanya vibrasi, ada getaran-getaran yang menyebar. Ya. Insya Allah kalau kita telaten dengan kebaikan, insya Allah akan menyesuaikan anak dan istri kita. Itu yang keempat. Yang kelima, suami, anak dan istri, teman kita, saudara kita, dan lain-lain itu tidak seburuk Fir'aun. Kalau kita ada masalah, jangan sampai benci banget, jangan. Tidak seburuk Fir'aun. Kepada Fir'aun pun itu Nabi Musa diperintahkan untuk berkata-kata yang lembut. Jadi ketika Nabi Musa diperintah untuk kembali kepada Fir'aun untuk berdakwah, Allah mengatakan qaulal layyinah, dalam kau berkata yang lembut. Masa kepada pasangan hidup kita sampai keras? Apakah mereka lebih buruk dari Fir'aun? Sampai mencaci maki anak kita, sampai mengatakan setan dan semacamnya. Tidakkah dia itu tidak seburuk Fir'aun? Nah begitu. Artinya kalau mereka kurang, mari bersama-sama. Apa ada jeda sedikit? Jadi kalau kita marah itu ada jeda. Jeda itu bisa menurunkan ego kita kepada siapapun. Ya. Mari diperbaiki. Khawatir keburukan itu menjadi ember bocor, yang saya katakan ember bocor. Yang kita sudah rajin sholat, kita sudah rajin puasa, rajin sholat tahajud, bocor karena buruknya karakter kita yang belum terobati. Maka kita obati. Ada seorang tokoh yang pernah saya sampaikan yang sudah sakit parah, dokter mengatakan tinggal 2 pekan, sudah dipulangkan, sudah komplikasi mungkin. Ya. Namanya Lester Levinson. Itu ternyata sampai di rumah dia mulai introspeksi diri. Ada apa dengan saya? Kok sakit parah begini? Maka dia panggil kembali memori-memori lamanya. Pernah marah pada siapa, dibayangkan kemarahannya, dilepaskan, dimaafkan terus, sehingga ternyata bisa sembuh. Ini bisa dilihat di Sedona Method, bisa diklik di channel YouTube. Ini ternyata beliau bisa hidup sampai 40 tahun kemudian, padahal dokter sudah memvonis 2 pekan. Kenapa? Racun-racunnya dibuang. Seperti materi pekan yang lalu, sampah-sampah itu dibuang. Ketika sampah dibuang, maka organ-organ tubuh kita menjadi normal kembali. Kalau ternyata kita meninggal, tapi kita dalam proses pembersihan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketujuh, faedah yang keenam, fokus melaksanakan kewajiban kita. Fokus laksanakan kewajiban kita. Ketika kita bekerja misalnya, fokus pada kewajiban kita, fokus. Hak dan kebahagiaan kita serahkan pada Allah. Jangan serahkan kepada pekerjaan kita, jangan serahkan kepada pimpinan kita, jangan serahkan pada teman kita, istri kita, jangan. Serahkan pada Allah. Hak kita, kebahagiaan kita. Seperti kita bekerja, contoh kita bekerja, gajinya sekian, fokus saja bekerja. Barang siapa gajinya 500.000, tapi kinerjanya 5 juta,
Allah akan beri yang 4,5 jutanya itu dilengkapi. Tapi barang siapa yang gajinya 5 juta tapi kinerjanya 500.000, Allah cabut yang 4,5 juta. Maka kita fokus pada pekerjaan, fokus saja. Sementara hak kita serahkan pada Allah, kebahagiaan kita serahkan. Insya Allah lebih mudah untuk bahagia dan tenang. Karena kita bukan di luar kita, kita adalah diri kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, adalah melatih kesabaran. Jadi kadang-kadang kita bertemu dengan teman yang kurang baik, itu melatih kita. Jadi teman yang buruk itu bisa jadi sarana kita dapat pahala. Apalagi teman yang baik. Teman yang baik kita bisa bersyukur, teman yang buruk kita bisa bersabar. Sabar itu pahala yang tidak terbatas. Jadi kalau ada kekurangan pada istri kita, anak kita, sabar. Karena di situ pahala yang tidak terbatas. Sehingga baik dan buruk semuanya menjadi pahala bagi kita. Ketika kita fokus pada kesyukuran dan kesabaran. Yang terakhir itu melatih kelapangan hati kita. Salamatus sodr kita latih dengan semakin banyak masalah, itu semakin menguatkan kita. Bukankah ikan itu bisa lebih besar gara-gara ada ombak, ada riak, ya? Karena itu akan melatih dia untuk kuat. Maka Allah ternyata menciptakan seluruhnya pada kita itu semuanya kebaikan. Hanya kita kadang-kadang yang memahaminya dengan cara-cara yang berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa melapangkan hati kita, membesarkan jiwa kita, mengecilkan ego kita, sehingga kita menjadi hamba yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.